Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Fitria, Dr. Fitri yang baru bergabung dengan Universitas Unipraya. Mungkin bapak-bapak sekalian akan menemui saya jika datang ke klinik di sebelah. Sebelum saya memulai presentasi terkait kesehatan pada pagi ini, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak manajer, struktur dan yang lainnya. Maaf saya belum hafal semua Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini saya diminta oleh Mas David untuk memberikan topik kesehatan seperti itu. Dimana di saat kita pandemi seperti ini, tentunya kita lebih banyak diminta untuk stay di rumah seperti itu. Dan tentunya aktivitas fisik kita jadi berkurang karena kegiatan tersebut. Oleh karenanya topik ini kita coba angkat untuk mengingatkan kembali bahwa terlepas dari kondisi pandemi, kita tetap harus mempertahankan kondisi tubuh kita. Oke, next. Kita mulai terlebih dahulu. Kenapa pekerja butuh untuk tetap sehat seperti itu? Jadi memang seperti teman-teman sudah dengar, K3, kesehatan keselamatan kerja itu sangat penting untuk perusahaan. Karena kenapa? Tentunya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja sebisa mungkin tidak terjadi. Tujuannya apa? Sebenarnya sederhana, hanya karena ada keterkaitan dengan produktivitas kerja. Pekerja itu sendiri sebenarnya adalah roda penggerak seperti itu. Dialah yang harus tetap sehat untuk tetap menjalankan pekerjaan dan produktivitas perusahaan tetap berjalan. Oleh karenanya, tentunya dengan tingkat kebugaran jasmani pekerja yang baik, angka kesakitan pekerja tentunya turun. Imun dia tinggi, sehat, tidak ada keluhan, tidak ada namanya cuti karena sakit atau mungkin harus kontrol ke rumah sakit. Angka kesakitan turun. Akhirnya apa? Saat dia angka kesakitan turun, pengobatan juga tentunya juga minim karena kan dia lebih kontrol kesehatannya, lalu pemeriksaan berkala, ada keluhan mungkin kolesterol, asam urat, tapi kita kontrol, bukan pengobatan seperti itu. Jadi tidak ada obat-obatan yang harus dikeluarkan. Sehingga akhirnya saat dia akhirnya sehat, tentunya produktivitas kerja juga naik dan akhirnya tentunya jadi keuntungan dan kesejahteraan dari perusahaan. Next. Ini saya ambil dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Jadi sebenarnya ini saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya bagaimana sih gambaran kesehatan pekerja di Indonesia sebenarnya. Ini saya ambil dari data-data yang beraneka ragam. Jadi memang untuk riset kesehatan dasar di 2018, masyarakat Indonesia 95% kurang konsumsi sayur dan buah. Padahal itu hal yang sederhana ya Pak ya. Itu adalah hal yang sederhana untuk kita tetap sehat sebenarnya. Lalu akhirnya saat coba diteliti lagi nih, oke, kita lihat makanan ini kurang untuk sehat. Gimana aktivitasnya? Mungkin kalau makannya yang sehat tidak ada, tapi paling tidak mungkin ada aktivitas fisik. Ternyata juga iya. 33,5% masyarakat kurang aktivitas fisik. Karena mungkin terbatas ya. Sebagian besar hampir 80% pekerja dengan usia produktif itu bekerja. Saat bekerja, hampir lebih dari 0,5% waktu kehidupan sehari-hari terfokus di tempat kerja. Akhirnya aktivitas fisik tentunya terganggu karena bagaimana dia harus pulang pergi bekerja, kerja di tempat kerja, akhirnya berkurang. Nah di sini bahkan ada hal lain seperti merokok, ya. Tapi itu kan tidak baik ya. Dimana PPUK atau mungkin penyakit akibat paru masih termasuk 5 besar penyebab kematian di Indonesia seperti itu. Lalu, ada orang di sini bapak-bapak. Oh, siap. Mungkin bisa dikurangi. Lalu di sini juga obesitas, jadi bisa dibilang kegemukan, itu juga masih 31%. Ini kita ambil dari data untuk masyarakat usia produktif seperti itu. Nah, lalu kita mulai turun, kita lihat kalau seandainya orang yang reproduktif tidak kurang kerja. Oke, kita mundur deh ke bagian anak muda. Ternyata juga sama, anak muda pun sudah ada keluhan seperti itu. Usia 18 tahun ke atas ternyata sudah ada hipertensi, di mana pada 10 tahun yang lalu hipertensi itu masih pada pekerja atau mungkin orang-orang dengan usia 35 tahun ke atas. Ini sudah 18 tahun. Jadi sangat mengkhawatirkan dikarenakan penyakit-penyakit non-infeksi sudah bergeser dan menyerang pekerja atau mungkin orang-orang dengan usia-usia dewasa muda. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Penyakit sendi 30,3%, penyakit jantung ini harusnya beresiko pada usia-usia tua, maksud saya dewasa tua, tapi anak muda sudah masuk seperti itu. Asma, oke, itu bisa bawaan.
diabetes mellitus, stroke. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 penyakit, hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dan stroke. Ini semua penyakit yang disebabkan karena gaya hidup, lifestyle. Jadi tentunya aktivitas fisik ini sangat penting karena kenapa? Dengan kita melakukan aktivitas fisik, tentunya itu menggeser kita untuk menghindari kondisi-kondisi ini. Seperti itu. Untuk BPJS, dari 119,4 juta pekerja. Jadi kita bisa lihat profil kesehatannya di tahun 2005. Jadi kita memfokuskan gangguan kesehatan pada yang berhubungan dengan pekerjaan. Ternyata, kita anggap karena kita pada pekerja sebagian besar 50% bekerja di depan meja, ternyata memang benar. Hampir 40,5% ada gangguan kesehatan berhubungan dengan 16% dengan keluhan muskuloskeletal disorder. Apa itu dok muskuloskeletal disorder? Nyeri sendi, otot, tulang yang disebabkan karena tempat kerja yang tidak sesuai dengan posisi tubuh seperti itu. Lalu juga kardiovaskular. Karena apa? Kita diam di depan kursi, hampir 80% dalam sehari bisa dibilang. Kita beraktivitas, akhirnya apa? Penyakit jantung, saraf, dan gangguan nafas ada 6% dan 3%. Next. Ini saya ada ambil dari luar. Jadi memang dia untuk melihat. Kita ngomong ke muskuloskeletal deh. Tadi kan hampir 16% atau mungkin dominasi disebabkan karena keluhan otot dan yang lainnya. Ternyata dari internasional juga ternyata ditemukan 35% pekerjaan kantor tuh ada keluhan cedera otot rangka. Entah karena posisi yang lama duduknya atau mungkin tidak sesuai ukurannya, dimana kan untuk orang Indonesia beraneka ragam, tinggi, besar, kecil, dengan ukuran workstation atau mungkin lokasi tempat bekerja yang sudah disamaratakan seperti itu. Jadi tentunya itu harus kita yang menyesuaikan. Lalu 33% berhubungan dengan komputer, dimana memang sebagian besar ya entah lelah mata itu kan bisa, karena kan kita terfokus pada komputer terus-menerus. Lalu 32% mengangkat dan membawa ini lebih parah, mungkin loter atau yang mengangkat barang, jadi tidak masuk pada office worker. Nah, di sini bisa dibilang cedera yang banyak dialami adalah di leher, bahu, pergelangan dengan tulang belakang dan siku. Jadi memang leher karena kita tidak sesuai layak, bahu karena mungkin kita tidak menggerakkan bagian bahu kita, pergelangan karena mungkin posisi pergelangan kita tidak nyaman, dan tulang belakang saat mungkin duduk kita tidak nyaman. Seperti itu. Next. Jadi akhirnya kita fokus. Tadi kita sudah bilang tentang penyakit-penyakitnya. Bagaimana sih sebenarnya tingkat kebugaran di Indonesia? Ternyata memang tingkat kebugaran saat dinilai pada tahun 2011 pada 542 pekerja, tingkat kebugaran jasmani di Indonesia kurang sekali, hampir 59%. Dan baiknya hanya 1%, seperti itu. Jadi ini situasi yang mengkhawatirkan ya, dimana ternyata yang sadar bugar itu penting sangat sedikit sekali. Dan akhirnya kita bergeser. Kita lihat berat badannya deh. IMP itu adalah indeks massa tubuh. Kita melihat perbandingan antara tubuh kita dengan komposisi dalam organ dalam kita. Baiknya di bawah 25%. Ternyata berat badan yang kurang sekali itu 11%. Normalnya 38%. Namun berat badannya bisa lebih. Di sini 52%. Jadi memang mendominasi bergeser ke arah kanan. Mungkin kelebihan berat badan karena memang jarang bergerak. Ternyata hampir 52%. Dan ternyata saat dilihat ternyata ada kasus hipertensi 22%. Next. Ya, sebenarnya apa sih aktivitas fisik? Apakah aktivitas fisik itu sama dengan kebugaran? Sayangnya berbeda. Jadi aktivitas fisik itu adalah aktivitas sehari-hari dengan menggunakan semua organ dalam tubuh kita untuk melakukan kegiatan, entah bergerak, berjalan, duduk, menjinjing, mendorong, mengangkat, apapun itu. Itu aktivitas fisik. Namun untuk kebugaran itu adalah gambaran kondisi kesehatan dari orang dan keselamatan untuk bagaimana dia akhirnya tetap sehat dan akhirnya meningkatkan produktivitas untuk tetap bekerja. Seperti itu. Apa saja sebenarnya komponen yang kita lihat saat kita melihat orang tersebut bugar? Kita bisa melihat pertama daya tahan jantung paru, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Kita bisa pemeriksaan fisik ini bisa. Nah, lalu ada juga ternyata komponen yang berhubungan dengan keterampilan pun ada. Biasanya ini yang berkaitan pada atlet. Jadi lebih seimbang, koordinasinya lebih bagus, refleksnya lebih bagus, kecepatan reaksinya lebih bagus, itu bagi yang mungkin lebih rutin berolahraga. Kita tentunya lebih berfokus pada yang di atas, daya tahan jantung paru tentunya, otot, lalu kekuatan otot, komposisi tubuh. Karena itu yang paling mudah untuk menilai dari kebugaran tubuh kita.
Sebenarnya apa sih fungsinya saat kita berpikir untuk kebugaran itu apa saja? Ternyata ada banyak seperti itu. Pertama aspek fisik, karena kenapa? Tentunya tubuh kita dengan sehat, imunnya semakin tinggi, lalu kita berusaha untuk melakukan aktivitas, akhirnya kalori yang kita makan atau mungkin makanan-makanan yang mungkin kurang sehat itu jauh lebih kalah, dia bisa terbakar seperti itu. Tentunya akan menghindari kita dari penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, stroke, hipertensi, diabetes mellitus. Akhirnya penyakit degeneratif atau mungkin penyakit yang sering pada usia-usia dewasa tua itu bisa kita kurangi. Hipertensi, berat badan. Hipertensi beresiko. Kenapa hipertensi beresiko? Saat hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah. Jadi sederhananya, jika kita punya pembuluh darah itu seperti pipa, hipertensi itu adalah saat tekanan aliran darah di dalam pipa tersebut tinggi. Saat kita tahu tekanan tersebut tinggi, bisa pecah. Itu satu. Saat anggapannya pipa isinya air, airnya kencang, bisa pecah. Nah itu beresiko. Atau stroke bisa beresiko. Atau saat dia kencang sekali, dia nabrak, lama-kelamaan dia membawa kolesterol yang banyak, bisa tersumbat. Seperti sungai kesumbat, akhirnya apa? Tidak ngalir. Bisa apa? Serangan jantung, stroke, seperti itu. Jadi memang kita baik sekali dengan melakukan kebugaran jasmani. Aspek psikologis, saat kita olahraga, saat kita aktivitas olahraga sehari-hari, keluar hormon yang namanya serotonin. Bapak-bapak pasti pernah dengar ya. Itu adalah hormon kebahagiaan. Saat kita bahagia, kita lebih percaya diri, kita lebih positif seperti itu. Kita lebih tidak stres karena kita ada sarana untuk mengeluarkan stres-stres kita melalui olahraga. Dan mana saat kita olahraganya tentunya baik, hidup kita juga lebih maksimal. Akhirnya saat bekerja kita lebih produktif. Meskipun memang di awal-awal jika kita bekerja, dok saya kan kerja dok, sorenya saya udah pulang dok, saya udah capek dok, ketemu istri, ketemu keluarga, saya harus main sama anak-anak saya. Nah sebenarnya saat kita berusaha memfokuskan kita bekerja, lalu kita fokuskan waktu untuk olahraga, lama-kelamaan tubuh kita akan beradaptasi, bahkan cenderung jauh lebih kuat, lebih strong, lebih muda bahkan seperti itu. Dan akhirnya kita memberikan respon-respon yang positif bagi sekitar kita. Terakhir tentunya untuk aspek sosial-ekonomi seperti tadi, saat kita sehat tentunya kita tidak akan melakukan biaya banyak untuk pengobatan. Kita akan jarang untuk tidak masuk kerja dan tentunya kita jadi semakin lebih bagus lagi untuk bekerja. Next. Oke, jadi sebenarnya apa saja sih yang penting, apa sih yang bagus? Apa sih dok sebenarnya? Kita tuh kalau memulai untuk olahraga baiknya gimana? Sebenarnya ini baik, benar, terukur, dan teratur. Yang paling penting sebenarnya sering lupa adalah teratur. Kenapa? Dok, saya bisa cuma sekali aja dok, gak masalah. Tapi langsung 60 menit, mungkin 2 jam, 3 jam dok, akan lebih baik dibuat lebih teratur. Karena kenapa? Saat dia melakukan fisik yang dimulai dari dini, itu jadi kebiasaan. Akhirnya dia tidak bisa kalau tidak olahraga. Benar, tentunya kita jangan sampai salah. Pernah kita dengar cedera otot, walaupun kita tidak salah itu juga beresiko. Jadi kita harus tidak membebani atau memaksa tubuh kita dengan latihan fisik yang salah. Terukur bagaimana? Paling mudah kita melihat denyut nadi. Bagaimana dok saya tahu denyut nadi saya cukup untuk olahraga dok? 220 dikurang usia. Nah hasilnya kita ambil 80%-nya, itu adalah denyut nadi paling baik saat Bapak Ibu olahraga. Kenapa sih dok harus 80% dari 220 kurang usia? Karena risikonya serangan jantung atau apapun itu berkurang saat kita hanya 80% dari angka tersebut. Seperti itu. Jadi saat kita paling mudah kita menggunakan entah pengukur denyut nadi itu boleh, atau mungkin kita mengukur mungkin agak sulit ya jika kita mengukur pelan-pelan secara manual. Akan lebih baik menggunakan alat atau mungkin jam smartwatch seperti itu. Karena kenapa? Kita jadi tahu, contoh saya mendapatkan 150 denyut nadi. Jadi saat saya olahraga, saya merasa saya sudah lelah. Cara objektif untuk menilai bahwa saya masih mampu atau mungkin harus mengurangi kapasitas atau mungkin tidak memaksa tubuh kita, saya melihat denyut nadi saya. Saat dia sudah 156 contohnya, oke, saya turunkan perlahan-lahan, tapi saya masih bisa melanjutkan untuk olahraga. Apalagi bapak-bapak, saya pengen coba olahraga nih dok. Saya mau tenis mungkin, atau mungkin tenis meja tadi seperti bapak. Namun jika tubuh bapak belum terbiasa, gunakan nilai tadi untuk memberikan batasan supaya tetap aman saat bapak ibu berolahraga. Seperti itu. Nah, kalau untuk teratur, memang lebih baik olahraga tersebut dirutinkan. Akan lebih
lebih baik Bapak Ibu olahraga 30 menit tapi 3 kali seminggu daripada sehari langsung 60 menit seperti itu. Karena kenapa? Saat kita mau olahraga kita udah malas, 33 jam ya, lama ya gitu. Tapi kalau setengah jam, kan lebih nyaman ya, jalan mungkin. Jadi akhirnya kita bisa sama keluarga, itu lebih baik dan lebih tentunya bagus Pegel juga. Next. Oke, jadi sebenarnya jangan lupa kalau untuk kita melakukan olahraga yang penting tidak hanya langsung olahraga. Jangan. Seperti tadi saya bilang ada namanya cedera. Cedera itu kita dapat dari mana? Karena kita belum pemanasan. Saat kita berolahraga kita menggunakan otot. Ototnya kita paksa untuk bergerak. Ototnya dipaksa untuk mengencangkan, mengendurkan seperti itu. Nah saat dia belum pemanasan kaget. Seperti kita saat bangun langsung dikagetkan kaget. Akhirnya seharian kita nggak enak untuk kerja. Tapi saat kita bangun, kita minum teh dulu, atau minum kopi, bapak-bapak ngobrol, baca koran dulu, bapak akan lebih semangat. Nah seperti itu. Jadi kita dikit-dikit pemanasan untuk otot, dan itu tentunya akan lebih bagus. Bagaimana pemanasan yang baik dok? Pemanasan bisa jalan-jalan sedikit, pindah-pindahin, atau mungkin dengan stretching. Kita berapa lama yang baik dok? 10 menit gitu untuk peregangan dan pemanasan. Caranya gimana dok? YouTube bisa kita lihat, ada pemanasan, banyak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, banyak yang harus di rumah saja, nggak pakai alat, itu juga banyak. Jadi sebenarnya kita yang semangat untuk mencari seperti itu. Nah latihan inti, ya apa yang kita lakukan? Mungkin bapak-bapak sepeda statis deh dok, nggak masalah. Mau jalan, monggo. Mau bulu tangkis sama anak, nggak masalah. Dan terakhir jangan lupa pendinginan. Kenapa harus ada pendinginan? Ya seperti tadi, dia sudah dipaksa untuk kerja keras. Nah kita harus turunkan perlahan supaya dia tidak cedera atau kaget seperti itu. Seperti mungkin terang, itu bisa disebabkan karena belum peregangan, langsung dipaksa. Mungkin waktu pendinginan dia nggak pendinginan, dia langsung duduk, kaget ototnya karena tiba-tiba diam dari panas seperti itu. Oke, next. Oke, lalu dok, apa sih sebenarnya? Saya harus tahu dong dok, kira-kira saya aman nggak sih sebenarnya untuk aktivitas fisik? Oke nih, ini nih yang saya sampaikan. Kontraindikasi absolut. Artinya kalau saya ada kontraindikasi atau mungkin tidak boleh, saya nggak boleh olahraga dong dok. Boleh. Tapi sayangnya bapak harus konsultasi dengan dokter yang mengobati bapak. Contoh, jantung koroner, penyakit jantung koroner. Mungkin pernah dicek, bapak ternyata ada sumbatan nih di salah satu pembuluh darah. Artinya kita harus lebih hati-hati. Karena kenapa? Aktivitasnya tidak boleh terlalu capek. Karena kenapa? Anggapannya pipa tadi yang pembuluh darah itu bisa dibilang ada batu yang nutup. Akhirnya saluran untuk si darah tersebut lewat itu lebih sempit. Resiko dia pecah atau mungkin tersumbat itu lebih tinggi. Itu kenapa akhirnya aktivitas fisik bagi orang-orang jantung koroner lebih hati-hati. Harus dikonsultasikan dan diawasi dengan ketat. Aritmia, ya, jantung yang tidak beraturan untuk denyut nadi. Ditakutkan dia terlalu kencang hingga akhirnya kaget, itu bisa. Angina pectoris itu artinya riwayat serangan jantung. Dekompensasi cordis artinya jantungnya tidak ada masalah. Hipertensi, tekanan darah tinggi tadi yang saya bilang. Aminidrat ini tentunya harus ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin, kok saya gampang capek, saya lemes, kenapa ya dok ya? Bisa banyak, salah satunya anemia. Kencing manis, hipertiroid. Hipertiroid ini banyak, ada yang bisa dikatakan gampang panas atau gampang berkeringat atau gampang kedinginan, itu bisa, atau berdebar-debar terus menerus tapi tidak ada kejadian apapun, itu bisa hipertiroid. Dan terakhir dengan kejiwaannya, karena ditakutkan membahayakan dirinya sendiri. Untuk relatif ini sebagian besar memang lebih ke arah jantung, darah, dan yang lainnya sebenarnya. Namun untuk indikasi relatif ini bisa dikonsultasikan dan tentunya jika sudah aman bisa dilanjutkan untuk pengobatan, untuk melakukan aktivitas fisik. Oke, next. Ini kalau tiba-tiba mau nanya, ngumpul loh ya. Mungkin nanti lupa kalau di ending. Nggak masalah dong, saya mau nanya, tidak masalah ya. Oke, ini adalah rekomendasi sebenarnya aktivitas fisik bagi pekerja. Karena kita tahu tentunya pekerja sulit ya untuk membagi waktu ya. Tentunya akan lebih bagus aktivitas fisik itu ada harian di rumah, mungkin ada peregangan, jangan lupa tadi 10 menit. Di tempat kerja kalau seandainya mau buat program-program itu bagus, seperti tadi pagi Jumat olahraga bersama, karena saat kita bersama kita semangat. Ada teman nih, bagi teman-temannya kita kenal, itu lebih semangat. Lalu ada pengukuran, jangan lupa kita lihat, kita pantau dan kita evaluasi, itu yang bagus. Seperti itu. Next. Nah ini, jadi ini saya sempat masukkan. Tadi kan kita bilang peregangan yang bagus seperti ini. Tahannya ini banyak, jadi
posisinya tentunya harus benar, harus bernafasnya pelan-pelan, gak usah buru-buru, harus rileks. Kita fokus, contohnya saya menarik otot bagian sini dok. Oke, peregangan boleh dimulai dari 8-10 detik dulu, lalu naik. Karena rekomendasinya memang 10 sampai 30 detik. Jadi saya bisa dibilangnya 20 detik saja untuk menarik. Karena otot yang ditarik selama 20 detik itu baru melakukan peregangan. Dan itu pun harus diulang 5 kali seperti itu. Jadi kalau pagi-pagi atau mungkin bapaknya duduk lama nih depan komputer, dok saya mau stretching, nih ada di senam peregangan tempat kerja, bisa dicoba 20 detik satu gerakan, bisa 5 kali. Jadi tapi pastikan bahwa tidak sampai nyeri, karena peregangan yang sah, peregangan yang benar hanya terasa tertarik. Saat dia nyeri jangan dipaksa, karena bisa cedera seperti itu. Atau mungkin bisa dikonsultasikan, dok saya kok kayak gini sakit, kenapa ya dok ya? Akan bisa ditanya seperti itu. Next. Oke, ini sebenarnya seperti tadi ya, tidak berkesan-kesan, kita lanjut aja next. Nah ini contoh ya, ada peregangan tempat kerja saat duduk. Saya ambil memang untuk duduk karena lokasinya biar mudah, ada kursi, ada meja, jadi lebih mudah. Bisa pertama dari tadi kita seperti dengar yang tadi cedera awal paling sering di leher, jadi kita gerakan leher dulu di awal-awal. Paling mudah memang dari atas ke bawah, leher, punggung, bahu, akhirnya pinggang, tangan, akhirnya kaki atau terakhir kaki, seperti itu. Jadi dari atas sampai bawah. Jadi kita ingat semuanya kita lakukan peregangan. Ini 20 detik. Awal bisa 5 kali dalam satu gerakan seperti itu. Next. Nah ini apa saja sih sebenarnya yang berisiko saat kita tuh kerja, dok? Nah ini kalau duduk, leher, lengan, pinggang, kaki. Karena ya seperti kalian dari teman gambar itu kan ya, dia mungkin melihat komputernya kurang tinggi. Ini bagus nih bapaknya, masa ini bagus. Nah jadi kakinya, jadi bagusnya gimana sebenarnya sih kalau kita berduduk di depan komputer? Mata harus lurus seperti ini, bagus. Lengannya ini kurang tinggi, karena kenapa? Harusnya bahu bapak ini ke bawah 90 derajat. Jadi lurus, itu yang bagus. Jadi kita nggak gini, kita nggak ke gini, seperti itu. Karena kalau seperti ini, bukan seperti ini, bahu ininya ada tekanan yang sebentar nggak masalah, tapi terus-terusan buat sakit loh. Makanya sekarang kalau bapak-bapak nanya di internet, sandaran lengan tuh ada. Tujuannya supaya tidak ada tekanan di lengan kita dengan sudut meja. Itu buat sakit soalnya. Lalu bahunya kita tegak, tubuh kita harus tegak. Karena kenapa? Bagus ada sandaran. Saat ada sandaran kita jadi tidak lonjong sebenarnya. Kalau ini kan bapak jadi tidak ada sesuatu, bisa dikasih bantal. Lalu bagian pusat bawahnya ini dibuat 90 derajat supaya tidak ketinggian atau kependekan. Itu lebih enak. Bagian lututnya 90 derajat juga, dan kakinya juga 90 derajat. Kenapa harus 90 derajat, dok? Kenapa harus tegak dan lurus? Kita mendekati gerakan tubuh kita, mendekati normal tubuh. Normal tubuh seperti apa, dok? Seperti ini. Ini normalnya tubuh. Seperti ini. Ini yang paling mendekati. Tapi kalau tidak bisa, ya kita buat 90 dengan adanya tumpuan-tumpuan tadi. Tumpuan meja, tapi ya itu kita hindari tekanan-tekanan yang tidak perlu. Kita buat supaya tubuh kita tidak dipaksa naik atau turun seperti itu. Karena walaupun sedikit, nggak apa dok, nanti kan pulang enakan dok, ya nggak masalah. Tapi kalau itu sehari seminggu tidak masalah ya. Sebulan, bertahun-tahun berakumulasi dan akhirnya seperti itu. Nah ke kiri, bahu, lengan, paha ya. Next, karena sekarang maaf agak naik kembali ke dulu. Bawah. Ya. Kenapa saya angkat ini? Ini lagi banyak booming loh nih Pak. Maksudnya kerja standing tuh lagi rame. Karena katanya lebih tidak menyebabkan lelah otot. Padahal enggak juga bisa bahu. Jadi kalau Bapak mungkin lihat ada orang yang di model treadmill tapi ada workstation. Tujuannya apa? Supaya saya bisa gerak dong sambil kerja. Kayak gitu. Tidak masalah, tapi jangan lupa ada juga tetap kondisi-kondisi yang membuat capek dari tubuhnya. Next. Angkat barang mungkin ditamis, untuk administrasi banyak ya. Kenapa kita fokusnya ke penggunaan lengan, kita kan sering nelpon ya. Seperti itu. Next. Oke, apa saja sebenarnya yang bagus dok? Saya tidak merekomendasikan olahraga basket, kasti, atau mungkin volley, mungkin golf bisa, bukannya kan ya. Atau mungkin senam aerobik,
bisa ikut di YouTube, banyak tuh channel-channel yang oke, yang cuma sebentar saja kalau kita sempit waktunya. Jalan cepat boleh, gak usah lari, nggak masalah. Bedanya apa sih dok lari sama jalan? Saat kita jalan dan lari, saat lari itu adalah ada momen di mana tubuh kita terangkat dari jalan. Jadi kalau kita jalan, ini kan pasti ada satu kaki ada balasannya. Saat kita lari, ada momen kita seperti melayang walaupun hanya sepersekian detik. Itu bedanya lari dengan jalan. Seperti itu. Jadi kalau jalan cepat ya nggak masalah, tidak usah lari, tapi jalan. Karena ada satu tumpuan-tumpuan yang lagi. Kalau lari tidak saya rekomendasikan bagi bapak-bapak tentunya yang sudah usianya dewasa tua. Tidak usah, pelan-pelan sambil melihat tadi bibit maju. Sepeda statis bagus. Saya rekomendasikan pada bapak-bapak yang mungkin sakit lutut. Saya sering sakit tuh lutut saya. Gara-gara apa dok? Asam urat bisa, artritis bisa. Akhirnya gimana dong dok? Saya olahraga, saya jalan itu sakit. Sepeda statis bisa. Atau mungkin saya sakit punggung dok, berenang yang paling bagus sakit punggung. Atau mungkin saya maunya di rumah aja dok, boleh. Sambil nonton, sambil kerja boleh. Kalau sepeda statis bisa. Seperti itu. Treadmill sama ya, kalau pengen di kerja di indoor. Nah, lalu kita cek untuk ukurnya apa sih dok? Next. Ini 1, 2, 3. Jadi memang ini saya buat secara rinci, ini bapak-bapak itu boleh. Kalau seandainya kita mungkin melakukan pemeriksaan, atau mungkin seperti kemarin, seperti tadi kan ada olahraga, akan bagus kalau kita fokuskan di sini. Tujuannya apa? Kita lihat tinggi badan, berat badan, untuk melihat indeks massa tubuh, karena itu hasil dari dua itu. Tingkat pinggang untuk melihat obesitas sentral, jadi ada kegendutan di bagian perut, terutama pada bapak-bapak ya. Tekanan darah kita lihat ada tinggi atau rendah, dan nadinya gimana. Jadi nanti kita lihat, oh ini bapak harusnya olahraganya kita pelan-pelan aja, tapi kita rutin seperti itu. Jadi biar nanti kita bisa ada evaluasi. Memang sebenarnya bagusnya untuk latihan dan olahraga dia akan bagus jika ada evaluasi dan komitmen tentunya. Jika tidak rutin ya di kantor maksud saya. Jadi memang harus komitmen dari diri sendiri. Next. Ini ada salah satu contoh program ya, boleh lah jaraknya segini, berapa lama untuk kebugaran seperti itu, boleh dicoba. Next. Oke. Nah kalau ini sebenarnya bisa kita gunakan tadi indeks massa tubuh untuk melihat normalnya. Terus kita juga ada pemeriksaan untuk melihat kemampuan jantung parunya, atau mungkin ototnya, sit up-nya gimana, itu udah kita untuk melihat otot. Dan terakhir tes mister ada semacam untuk melihat fleksibilitas. Ini akan lebih bagus jika dilakukan saat evaluasi, bukan terus-menerus saat setiap latihan. Namun yang paling mudah adalah lihat nadi, balik yang paling mudah. Next. Oke, itu untuk kebugaran. Kita lanjutkan ke dia. Atau sudah panas kepalanya? Lanjut. Yang tadi saya jelaskan. Saya jawab dulu aja. Ada yang mau tanya dulu mungkin yang kebugaran? Monggo, Bapak. Ya, mungkin saya dulu ya dok ya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Fata. Yang pertama, dokter tadi terlalu semangat sehingga belum memperkenalkan diri ya. Kayaknya ya. Karena datanya nggak ditampilkan. Enggak, itu saya miss kayaknya Pak. Nanti saya nanti jelaskan Pak. Dok, saya ini kan kemarin pernah kena COVID. Sebelum COVID saya kan berusaha menurunkan berat badan. Di pada waktu itu berat badan saya sekitar 60 lah. Saya tinggi 155, kan masih terlalu berat ya. Tapi kalau terlalu kurus juga jelek kan jadinya. Nggak seger gitu kelihatannya. Jadi setelah isoman kan COVID itu musuhnya kan makan banyak katanya kan gitu ya. Ya, sehingga makan 3 kali. Habis isoman langsung naik dok. Jadi sekarang itu kemarin berapa? 67 ya? 67 dok. Nah, kira-kira kayak saya ini, saya umur 50, entar lagi 57 umurnya. Kira-kira dengan kondisi saya kayak gini ini, olahraga yang paling bagus itu apa? Ya, baik indoor maupun outdoor. Kalau outdoor itu apa? Kalau indoor apa? Kalau saya di rumah itu ada treadmill sama sepeda statis. Itu kadang-kadang saya pakai. Kalau di luar biasanya jalan kaki aja. Mungkin
Itu ya, sama lah nanti chattingan belum ya? Ini kan masalah olahraganya. Gitu Dok, terima kasih Dok. Kembali Bapak. Bapak kata ya. Jadi sebenarnya gini Pak, pada COVID dari literatur banyaknya pekerja pasien pasca COVID ada keluhan gampang lelah Pak. Jadi biasanya mereka akan merasa saya kok agak gampang capek ya Dok. Padahal biasanya sebelum saya COVID aktivitas seperti ini tidak buat saya capek. Saya jalan kayak ini capek atau kayak gimana. Jadi untuk masalah COVID biasanya memang saat Bapak pada pasien COVID itu seringnya batuk. Batuk itu ada gerakan otot. Batuk itu kan terus menerus. Akhirnya ototnya itu dipakai terus. Itu yang buat dia lelah akhirnya. Cara paling mudah adalah pelatihan melatih ototnya. Jadi rekomendasi pada pasca COVID adalah pertama latih pernapasan. Bagaimana caranya? Tarik nafas yang dalam, hembuskan rutin. Itu bisa sampai 10 atau 20 kali pagi dan siang. Seperti itu satu. Lalu kedua, pada usia-usia seperti Bapak 50, rekomendasi olahraga tentunya kita tidak merekomendasikan olahraga yang berlebihan. Karena kalau saja dengan ada treadmill atau sepeda statis itu boleh sekali Pak. Dengan tadi Bapak menggunakan evaluasi dengan jika ada smartwatch Pak atau untuk mengukur nadi di treadmillnya, itu ada beberapa treadmill yang ada untuk mengukur nadi, itu akan lebih bagus. Rekomendasinya setengah jam itu cukup sebenarnya. Dengan denyut nadi yang tentunya 50 tadi 220 dikurang 50 berapa Pak? 57. 57. Ya. Saya coba hitungkan ya Pak ya. Kita 130-nya, 130-an kalau 130. Nah, artinya Bapak harus mempertahankan 130 atau 120 sampai 130 selama 20 menit. Itu yang maksimal jika Bapak berencana untuk menurunkan berat badan. Karena kenapa? Itu artinya aktivitasnya maksimal untuk jantung tapi tidak beresiko. Nah, saat dia 20 menit itu akhirnya terjadi pembakaran karena setelah 15 menit terjadi pembakaran lemak. Nah, jadi kalau mau seperti itu. Berapa rekomendasinya Dok? Bisa pelan-pelan dulu Pak, tidak usah dipaksa. Saya setiap hari Dok, nggak usah. Minggu pertama Bapak bisa coba 2 kali. Belajar. Selama 3 minggu. Nanti kan Bapak Gimana saya harus pegang aja? Nextnya jadi 3 kali seminggu, sebulan. 3 kali seminggu dalam sebulan. Naik lagi. Kalau ini buat apa? Dari rentang yang mungkin cuma 15 menit tidak masalah. 15 menit, 15 menit, 15 menit. Nextnya jadi 15 menit tapi 4 kali. Terus jadi 20 menit seperti itu. Jadi perlahan-lahan itu akan lebih bagus dan dia yang penting adalah rutinitas. Bapak boleh coba, mungkin Bapak bisa minta tolong menemani keluarga, Bapaknya treadmill, istri atau anak Bapak sepeda tapis, jadi ada yang menemani. Nah, itulah rekomendasi kedua saya. Untuk outdoor, saya sarankan jika bisa Bapak jangan sendiri. Kadang-kadang kalau kita sendiri kita bosan soalnya. Jadi mungkin saya tidak rekomendasikan kalau Bapak mau bolos, bagus. Biasanya kan kalau itu adalah olahraga yang hanya jalan tapi ngobrol iya, pandangan iya, hijau-hijau iya, itu banyak banget positifnya. Kalau seandainya golf tidak bisa, ya boleh Bapak jalan jogging di taman. Kenapa saya bilang golf, taman, ada hijau-hijau Pak? Itu termasuk salah satu relaksasi tubuh di saat kita di depan ruangan terus-terusan, di dalam ruangan terus-terusan. Itu termasuk relaksasi juga. Kalau olahraga yang tadi itu katakan jalan, jalan atau treadmill atau statis Dok ya. Itu ukuran kita itu waktu atau kalori. Ya. Jadi sebenarnya kalau betul Bapak sudah rutin olahraga atau belum? Rutin. Sudah rutin. Berapa kali Pak seminggu? Seminggu biasanya 3-4 kali. 3-4 kali. Berapa lama setelah olahraga? 30 menitan lah, 30 sampai 45 menit. Nah, itu udah bagus Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk pagi hari kalori itu akan ikut dengan berapa lama Bapak melakukan aktivitas. Itu ada hitungannya soalnya Pak. Kalau Bapak berniat itu akan masuk nanti ke sini. Karena kenapa? Jika Bapak berniat untuk menurunkan berat badan, artinya olahraga yang Bapak lakukan kalorinya harus lebih dari makanan yang Bapak konsumsi. Seperti itu. Jadi itu akan hitungannya lebih beda. Jadi tentunya sayangnya saya tidak ada, nanti saya bisa coba. Mungkin next kali ya. Kita coba lebih rincikan lagi atau luaskan lagi penjelasan terkait olahraga ini berapa lama dengan berat badan karena olahraga tersebut tergantung dengan usia, berat badan, lamanya dan aktivitasnya apa Pak. Jadi itu ada perhitungannya sendiri dan tentunya perhitungan kalori saat olahraga yang dibakar itu akan mempengaruhi juga makanan yang kita konsumsi. Makanannya pun ada hitungannya lagi. Karena itu untuk diet sebenarnya bukan hal yang sederhana jika kita mengejar diet yang sehat.
Karena diet yang sehat itu kombinasi dua, kontrol makan yang baik dan olahraga yang tepat seperti itu. Apakah cukup jelasan Pak? Ya, cukup. Makasih. Pak, terima kasih kembali. Ada lagi? Ya Pak. Mau tanya juga, nama saya Benny dok. Biasanya kita kalau kadang-kadang kita lihat orang yang rajin olahraga, tapi dia kena serangan jantung gitu, atau meninggal mendadak gitu pada saat olahraga. Padahal tubuhnya sehat gitu ya. Itu kira-kira apa ya? Ya Pak, itulah kenapa saya tegaskan berkali-kali ada evaluasi mandiri dari kita. Pertama denyut nadi. Karena tadi denyut nadi yang lebih, kenapa kita kaitkan dengan denyut nadi? Denyut nadi adalah kita dapat saat jantung tersebut memompa. Semakin tinggi denyut nadi, mompanya semakin kencang Pak. Saat dia semakin kencang, Bapak anggapannya sesuatu yang seperti ini dengan kecepatan yang tinggi, lama-lama dia seperti ini, dan dia bisa stuck. Jadi jantung itu seperti pompa. Saat dia pompanya seperti ini itu bagus. Karena kenapa? Dia mendorong aliran darahnya jadi kencang. Saat dia terlalu cuman saking kencangnya, akhirnya alirannya itu tidak mengalir dengan maksimal. Akhirnya menyebabkan serangan jantung. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kita tidak bisa mengatakan orang yang olahraga terus-menerus itu sehat. Oleh karenanya, ini mungkin topiknya sudah jelas. Kita tetap memantau kondisi fisik. Berat banget dong. Itulah pentingnya kita melakukan medical check up terlepas kita pekerja atau bukan pekerja. Karena kenapa? Di situ kita bisa memantau. Mungkin saja dia olahraga rutin, tapi konsumsi makanannya tidak diperhatikan. Akhirnya mungkin kolesterolnya tinggi, padahal dia olahraga terus. Dia merasa tubuhnya fit, tapi mungkin hal-hal lainnya dia tidak pantau. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menilai dia sehat. Sehat itu banyak. Sehat itu dari definisi WHO itu adalah secara fisik, mental, dan sosial Pak. Nah fisiknya dia nggak tahu, tapi secara mental dia merasa sehat. Nah fisiknya ini diukur dengan apa? Baiknya dengan medical check up. Medical check up itu sebenarnya baiknya setahun sekali. Itu rekomendasi sebenarnya. Namun jika Bapak merasa nggak usah, oke, kita bisa mundur 35 tahun ke atas itu resiko. Jadi kita bisa cek rutin setiap tahun sekali, darah rutin, kimia darah, kolesterol, asam urat, lalu juga bisa periksa juga untuk kencing seperti itu. Jadi bisa cukup menjawab ya Pak ya? Cukup menjawab. Terus ini dok, kalau ini misalkan saya ya gowes gitu misalkan. Siap. Nah kan memang ya baru aja lah mungkin. Sekarang sudah lama enggak ini karena PPKM. Jadi kadang-kadang ini kita di suatu tanjakan kan terasa payah banget ya. Itu kalau kita maksa bahaya juga ya dok ya. Maksudnya udah napas sudah mau habis itu masih dipaksa itu sampai. Iya. Itu kira-kira bahaya ya dok ya. Ya, tubuh kita sendiri sebenarnya bisa menilai kapan kita sudah tidak kuat Pak. Nah cara yang paling gampang tadi, Bapak perhatikan denyut nadi Bapak. Denyut nadi Bapak yang sudah tinggi melewati rekomendasi, saran saya Bapak jangan memaksakan seperti rekan-rekan. Karena kan usia masing-masing berbeda-beda. Background olahraga atau kemampuan atau kapasitas fisik masing-masing orang juga berbeda-beda. Jadi jika Bapak seperti itu, saran saya kurangi saja kecepatannya atau mungkin stop dulu, tidak masalah. Karena beresiko di Bapak sendiri seperti itu. Dan teman-teman saya yakin rekan-rekan Bapak juga pasti mengerti. Seperti itu. Cukup menjelaskan Pak? Ya, kalau yang kasus Pak B ini tadi, saya pernah juga itu nanjak itu, tanjakannya ya jauh. lumayan lah, sebutnya lumayan dan jalannya agak panjang. Oke, elevasinya ya. Begitu nyampe terus saya disalib tuh, kan agak panas juga kan. Ikut dan itu sudah nyampe lepas dari tanjakan itu langsung kunang-kunang itu. Nah, langsung saya parkir, udah saya parkir, saya langsung tidur di rumput itu. Itu bener nggak gitu? Benar Pak, karena tadi saat denyut nadinya curiganya sangat kencang, alirannya kan, jadi kita kunang-kunang itu adalah saat kita kurang oksigen Pak. Oksigen itu didapat dari mana? Dari darah yang dialirkan dari jantung, karena jantung itu mengalirkan darah yang oksigennya dari paru-paru. Saat Bapak kencang sekali, akhirnya pompa dari si jantung ini nggak maksimal, karena kan dia kan harusnya seperti ini, dia gini saking kencangnya. Jadi dorongannya dia mungkin hanya 1/4, akhirnya dia jauh lebih lama untuk mendapatkan oksigen di kepala. Makanya saat Bapak istirahat tentunya akhirnya mendingan, karena dia kan
mulai turun, akhirnya baik lagi. Jadi memang bagusnya memang paling mudah nilainya dengan denyut nadi seperti itu. Itu yang paling sederhana. Tapi nggak boleh tidur ya dok ya? Paling bagus jika seperti itu rekomendasinya tidur Pak, karena Tidur, kan jadi kakinya ditinggikan bahkan. Jadi difokuskan memang supaya aliran darah itu difokuskan ke otak seperti itu. Kita bisa tubuh kita sangat hebat karena kenapa? Saat pada kondisi-kondisi darurat dia akan memfokuskan pada organ-organ penting, otak, jantung, akhirnya yang lainnya dikorbankan. Jadi biasanya memang kalau lemas seperti itu kalau tangan kita dingin, tangan kita tetap dingin, padahal kita udah enakan karena dia fokus dulu ke bagian-bagian yang menurut dia penting. Salah satunya otak. Seperti itu. Ada lagi mungkin Pak? Monggo. Masih di kalau kan saya sudah terima ya. Dokter saya mau menanyakan, saya juga olahraga kami kadang bulu tangkis, tapi ya bukan profesional sebenarnya. Umur saya ini 55, dokter. Jadi tulang saya ini kena otot tendon siku. Padahal pada sebelum olahraga itu kan ada pemanasan, perenggangan. Setelah main bulu tangkis itu setelahnya tapi kok rasa tendon di tangan ini kok rasa kemeng ya. Itu kadang-kadang terjadi kumat atau enggak kalau saat main. Nah ini yang kalau dipakai kontrapen tangan kita sebelum main itu enggak kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak rasa apa-apa. Nah ini kondisi seperti itu tuh apakah diperbolehkan atau enggak? Dan otot tendon ini kadang-kadang kambuh-kambuhan. Nah langkah-langkah apa dokter yang bisa mengatasi seperti itu? Terima kasih dok. Kembali Bapak. Jadi sebenarnya untuk kondisi Bapak kita harus pastikan dulu. Jadi kita jika lebih dalam lagi penyebab muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu ada muskulo itu otot, skeletal tulang. Muskuloskeletal itu ada otot dan tulang. Dan jangan lupa di otot dan tulang tersebut ada saraf, ada tendon. Jadi bedanya otot dan tendon adalah otot itu adalah sesuatu yang memendek dan memanjang, dan tendon adalah yang mengikat dari si otot ke tulang. Jadi tulangnya itu supaya bisa terikat dengan dengan otot ada tendon. Tendon itu yang mengikat atau ligamen lah bisa dibilang seperti itu. Nah pada kondisi Bapak, saran saya jika memilih pastikan dulu cederanya di mana Pak. Karena cedera itu bisa di otot, bisa di ligamen atau tendon, karena tindak lanjutnya berbeda. Kenapa? Jika pada cedera, tentunya contoh begini Pak, tangan Bapak satu sakit atau mata Bapak satu sakit deh, tangan Pak, tangan seseorang sakit satu, akhirnya dia berusaha beradaptasi, akhirnya dia berusaha memakai dengan satunya. Nah sama dengan kondisi tersebut, saat Bapak pakai tangan tersebut untuk sesuatu, ada bisa dibilang kerjasama otot dan tendon di situ. Saat salah satunya ada masalah, artinya yang lainnya bekerja sama jadi lebih kuat untuk bisa memaksimalkan atau menyesuaikan dengan kemampuan Bapak sebelumnya. Akhirnya apa? Beresiko. Saat ada cedera tendon, rekomendasi dokter akan istirahat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di lokasi yang cedera. Karena kenapa? Ditakutkan malah makin memperburuk sebenarnya itu. Karena kan mau tidak mau, Bapak berusaha seperti ini, tendon dan ototnya bekerja lebih keras, ekstra keras, akhirnya apa? Sakit. Yang sakit ini bisa disebabkan karena apa? Entah dia makin luas, robekan itu bisa terjadi, luka itu bisa terjadi. Hati-hati perhatikan ada memar atau biru tidak di lokasi yang tidak terbentur apa-apa. Karena itu artinya bisa pengumpulan darah di lokasi tersebut di dalam. Dari tendon bisa, otot bisa. Jadi rekomendasinya pada cedera akut, jika pada tendon dan otot yang cedera, seminggu pertama panas Pak, dikasih yang panas. Tapi saat sudah fase kronik, biasanya dingin yang direkomendasikan. Nah tapi tentunya akan lebih baik jika dipastikan dulu masalahnya apa di situ Pak. Entah ototnya atau tendonnya. Dan mungkin ada tindakan lanjut. Paling bagus memang biasanya pada tempat cedera akan diminta dikasih penyangga. Tujuannya apa? Untuk membantu. Jadi kayak sanggahan bantuan di daerah tersebut supaya tetap bisa beraktivitas. Seperti dekat-dekat ya. Betul, dekat-dekat. Karena kenapa dia bantunya enggak? Jadi contohnya karena sanggahannya nggak ada, dibantu dari luar. Tapi kalau itu kan tergantungan pakai sebelum main itu olahraga seperti dikasih kotak dulu pemanasan itu diperbolehkan atau enggak? Tujuannya sebenarnya pemanasan itu kan merelaksasikan otot. Tentunya jadi lebih cepat panas sebenarnya ototnya Pak. Jadi sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Selama tidak sampai menyebabkan keluhan ya. Saya tidak masalah. Karena kan fokusnya pemanasan itu seperti namanya pemanasan. Dia memanaskan otot. Manaskan itu dengan cara banyak digerakkan, diberikan panas dari luar, itu bisa. Tapi ya untuk kondisi Bapak, saran saya kalau memang sakitnya berlanjut, coba dikonsultasikan dan pastikan cederanya di bagian mana. Cukup dasar ya? Ya
Cukup jelas ya? Ya. Ada lagi mungkin? Atau saya lanjutkan? Lanjut ya. Ya, next. Jadi kita masuk ke diet. Di sini mungkin saya tidak berbicara banyak karena sudah banyak ya. Intinya adalah yang saya ingin tekankan di sini adalah diet yang bagus itu adalah diet rendah kalori seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rata. Ini adalah modifikasi di mana kita mengurangi energi. Tubuh kita anggapannya pabrik. Pabrik ini butuh energi 100 untuk bekerja. Contohnya seperti itu. Pabrik ini butuh dikasih makan tentunya. Kita buat supaya energi yang dibutuhkan pabrik untuk bekerja itu bukan berasal dari makanan yang dimasukkan, tapi aktivitas yang ditingkatkan. Jadi nanti coba dijelaskan lebih dalam. Jadi kenapa di sini diet ini modifikasi? Karena dia diharapkan tubuh kita tetap membutuhkan vitamin, mineral, protein semuanya. Kita harapkan diet ini tetap membuat tubuh kita sehat seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan dibatasi dengan nilai gizi yang setara. Nah ini yang harus saya tekankan. Kadang-kadang diet-diet yang berjalan di sosial media atau yang lainnya memaksakan menggantikan sumber energi, entah energi dari lemak mungkin atau mungkin protein yang ditinggikan seperti itu. Tidak masalah, tapi harus hati-hati. Karena kenapa diet yang salah akhirnya merespon ke tubuh yang juga akhirnya jadi keluhan-keluhan lain. Ya, next. Jadi sebenarnya prinsipnya itu apa? Kita ngomong dari energi dulu. Energi itu bermacam-macam pada masing-masing orang. Pada wanita biasanya 1400. Makanya rekomendasi dietnya jadi turun 1200. Bermacam-macam, kembali ini bermacam-macam. Harusnya memang masing-masing orang ada perhitungannya dari beratnya, usianya itu ada lagi perhitungannya. Tapi kita mengambil rata. Untuk perempuan biasanya kebutuhannya memang sekitar 1500 pada aktivitas yang seperti biasa, kerja yang tidak berat. Akhirnya kita berusaha menurunkan kalori makanan yang kita masukkan. Akhirnya contoh nih, si pabrik butuh 100. Dia dikasih makan hanya 50 atau mungkin 80. Artinya masih ada kurang 20 tenaga yang dibutuhkan. Dia ambil dari mana? Dari lemak yang sudah dia simpan. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, atau cara yang lain kita bisa menggunakan, oke, kita makan 100. Kita butuh 100 untuk bekerja. Makanan yang kita makan juga 100. Tapi kita tingkatkan aktivitas si pabriknya. Jadi dia butuh 150. Akhirnya 50-nya kita dapat dari lemak yang tersimpan. Seperti itu sederhananya. Rekomendasinya adalah per bulan itu 2-4 kg. Rekomendasinya itu. Kenapa? Pertimbangannya supaya tidak pingpong. Pingpong itu apa maksudnya, Dok? Turun drastis, naik lagi. Karena kenapa? Saat kita memaksakan diet yang terpaksa, makanannya dikontrol, lapar tubuh kita. Ada titik di mana tubuh kita kira merespon untuk makan berlebihan. Nah, kira balik lagi. Dan itu akan lebih sulit untuk turun. Seperti itu. Jadi memang di sini kebutuhan energinya saat kita mengurangi 500 sampai 1000 energi per hari, estimasinya kita bisa menurunkan setengah sampai 1 kg per minggu. Paling mudah biasanya dietnya 1200 kalori untuk wanita dan laki-laki 1400 sampai 1500 tergantung aktivitas. Kembali, ini aktivitas yang saya ambil adalah office worker yang banyaknya lebih sering duduk seperti itu. Lalu akhirnya dengan aktivitas biasa makannya dikurangi, dia bisa turun. Jika bisa, kalau misalnya ada tambahan aktivitas fisik bahkan bisa meningkat jadi 2-4 kg. Sederhananya seperti itu. Next. Nah ini protein. Jadi ini sebenarnya kembali resiko seperti tadi saya bilang. Tubuh kita tetap butuh selain energi bahan-bahan lain. Jadi contohnya si pabrik itu butuh asupan makanan, listriknya juga jangan lupa, wifi-nya juga. Nah itu yang jangan lupa. Saat yang satunya kurang kan anggapannya aktivitasnya juga ada masalah seperti itu. Sama seperti ini. Kita kurang protein, resikonya ada ke jantung sebenarnya. Karena itu asupan protein harus tetap dipertimbangkan. Jadi memang ini kita mencoba diet yang sehat, yang tetap paling tidak kebutuhan minimal dari tubuh kita tetap terpenuhi. Seperti itu. Oleh karena itu biasanya jika diet rekomendasinya memang dikonsultasikan ke bagian ahli gizi karena mereka jauh lebih tahu. Next. Untuk kebutuhan lemak itu tetap dibutuhkan, jadi memang sekitar 20-30% sarannya. Tapi memang lemak jenuh lah yang dibatasi seperti itu. Karena kita pengennya lemak yang tak jenuh. Jadi lemak jenuhnya hanya 6-80%. Karena tetap dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Next. Jadi di akhir saya akan menunjukkan apa saja contoh-contohnya. Di sini itu karbohidrat dan serat. Kembali karbohidrat adalah sumber glukosa utama. Kita disarankan untuk mengurangi karbohidrat. Karbohidratnya tetap
tidak boleh kurang dari 100 gram per hari, karena tetap kita butuh untuk kebutuhan sendiri. Saat karbohidrat tersebut dikurangi, ditakutkan ada efek-efek lain seperti rontok rambutnya, menstruasi mungkin bermasalah karena hormon mulai terganggu pada wanita, laki-laki, lalu juga pada bapak ibu, lalu juga pada keluhan buang air besar juga jadi bermasalah karena ada penurunan dari kadar glukose atau karbohidrat secara drastis seperti itu. Akan lebih direkomendasikan bahwa serat ditingkatkan untuk memperbaiki kebutuhan glukosa tadi. Jadi memang serat tinggi yang paling bagus dibutuhkan untuk kondisi saat kita menurunkan karbohidrat. Next. Jadi di sini ada rekomendasi. Jadi dengan tadi kita coba kurangin 1.200 kalori pada wanita dengan aktivitas worker, maksudnya office worker, dan laki-laki 1.400 dan 1.500. Rekomendasinya adalah 150 sampai 420 menit. Nah, ini untuk menurunkan berat badan. Kembali ada kontraindikasi, kita harus hati-hati pada kondisi-kondisi tubuh kita. Jadi tidak bisa kita lakukan ini sama pada semua orang. Pada ada resiko stroke atau mungkin ada riwayat serangan jantung, kita harus lebih hati-hati. Makanya yang akan lebih baik kita mulai perlahan-lahan dari sedikit naik sehingga kira tubuh kita sudah cukup mampu seperti itu. Tapi jangan salah, saat kita menurunkan itu mudah, biasanya menurunkan itu mudah, mempertahankannya susah. Karena itu tetap akan ada rekomendasi aktivitas fisik untuk mempertahankan tubuh supaya berat badannya tetap bertahan pada kondisi yang baik. Kembali hati-hati jika ada kontraindikasi medis. Next. Ini adalah contoh-contohnya bahan makanannya. Jadi memang yang dianjurkan adalah karbohidrat yang kompleks. Gimana contohnya nasi, tapi kembali ini bukan berarti bebas seperti itu. Ada kontrolnya, ada batasan hitungannya yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori dari masing-masing orang. Jadi memang gambarannya seperti ini. Tetap akan lebih baik saat kita melakukan diet, kita berkonsultasi kepada yang lebih tahu. Dokter umum sekalipun terkadang juga tidak setahu itu, karena masing-masing makanan itu ada total kalorinya. Belum lagi kalau dia sudah diolah seperti itu, tambahan garam, tambahan gula, itu akan merubah jumlah kalorinya. Jadi tidak serta-merta kita mudah untuk menghitung, rendang ini sekitar 500 kali ya, nah itu nggak bisa. Karena ukurannya, jumlahnya, beratnya itu akan mempengaruhi kalori. Jadi memang sulit sekali untuk menghitung jumlah kalori seperti dari makanan yang kita konsumsi. Maka lebih baik kita memang konsultasi seperti itu. Oke, next. Mungkin itu saja. Saya bilang ini cukup sederhana karena sudah cukup banyak dari awal. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi. Untuk atau iya, langsung mencuci tangan. Semangat sekali Mas Yafi, sangat sudah. Tadi yang pertama Mas Yafi, dok. Silakan Mas. Perkenalkan dok, nama saya Yafi. Saya mau tanya, orang yang kena sakit ISPA itu awalnya dari apa? ISPA? Iya. Terus cara mentreatmentnya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Yafi. Oke, Mas Yafi, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas, Mas. Jadi kita harus memperluas dulu. Saluran pernapasan atas itu apa saja yang masuk? Pernapasan atas itu dari hidung, lalu juga kita masuk ke tenggorokan, ke belakang, ke rongga hidung maksud saya. Lalu dari rongga hidung kita masuk ke saluran menuju epiglotis, jadi ada di sebelah sini. Epiglotis itu adalah percabangan ke dalam, akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, batasnya saluran pernapasan atas adalah pertengahan dari saluran menuju paru-paru sebenarnya. Jadi keluhannya lebih karena di hidung, rongga hidung, sampai saluran ke belakang. ISPA itu sendiri sangat luas sebenarnya, dari infeksi, dari tumor, jadi banyak. Untuk infeksi sendiri pun penyebabnya banyak. Salah satunya kita yang sering dengar sekarang COVID. COVID itu saja, virus itu saja ada macam-macam. Seperti kalau kita tahu belajar biologi, ada marganya, ada family-nya, ada ordonya, seperti itu. Jadi ada kompleks, ada bisa dibilang kelompok-kelompok penyebab-penyebab yang lebih rinci. Akan lebih bagus kalau ISPA ini kita perjelas. Contoh paling mudah, rinitis. Rinitis itu adalah infeksi di bagian nafas di hidung atas. Penyebabnya itu banyak. Ada alergi, ada infeksi. Jadi memang ini terlalu luas ya. Tapi penyebabnya paling mudah antara infeksi, tumor itu paling mungkin, atau gaya hidup ya paling mudah, atau lingkungan bisa dibilang. Itulah kenapa
kita harus hati-hati. Maksudnya hati-hati di sini apa? Saat itu infeksi bisa kita dapat dari mana saja. Saat kita mungkin imunnya turun. Infeksi itu kan bisa virus, bisa bakteri, kita bisa dapat saat kita bekerja, atau mungkin ketemu orang yang lagi sakit, atau mungkin kita lagi turun daya tahan tubuhnya, kita nggak ketemu orang sakit, tapi kita infeksi kena sesuatu yang ada di sekitar kita, itu bisa. Tumor, banyak penyebabnya, bisa paparan. Maksudnya paparan itu apa dok? Kena makanan yang paling mudah apa? Bakar-bakaran, hati-hati. Kenapa saya masukkan bakar-bakaran? Bakar-bakaran itu bisa dibilang karsinogenik. Karsinogenik itu apa dok? Saat bapak melihat bagian makanan sate, contohnya yang hitam-hitam itu tuh bisa menyebabkan resiko kanker meningkat. Kanker itu adalah salah satu tumor. Nah, jadi sebenarnya banyak, sebenarnya itu sangat luas ya. Jadi kita tidak bisa bilang akan lebih bagus kalau ada diagnosisnya, karena ISPA itu sangat luas. Itu adalah kelompok infeksi seorang laksana seperti itu. Nah, yang penyebab seperti tadi imun turun, atau mungkin kita daya tahan tubuh juga turun, kelelahan itu bisa, atau mungkin dari lingkungan kerja. Kenapa saya masukkan lingkungan kerja di sini? Seperti tadi saya sampaikan, kita hidup 80% pada usia reproduktif seperti Mas di kantor. Jadi paparan paling sering ya di kantor juga seperti itu. Klaster kantor juga bisa seperti itu. Karena ya tadi pajangannya bisa banyak. Jadi paling mungkin AC jangan lupa bisa, kotor bisa. Infeksi karena gedung juga ada. Jadi penyakit itu sebenarnya banyak sekali. Tapi ya kembali harus dipastikan itu apa dulu. Karena untuk tahu paling mudah kita cari tahu diagnosisnya, atau kita bisa cari tahu penyebabnya paling mungkin apa sih. Cukup jelas saya masih cukup ya. Siapa? Terima kasih. Enggak? Saya juga aja kali ya, karena yang depan ini. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Buddha. Saya tadi cukup tertarik dok di salah satu slide dokter itu sekitar 33% itu ke apa namanya ada penyakit di mata ya, karena kan di mata, mata. Karena kita ini sekarang di sini ini semua apa namanya tidak apa bergelut dengan komputer terus, habis itu ada masuk ke proyektor gitu. Nah itu apa sih yang bisa kita apa namanya hindari apa ketika kita sudah lelah dok mata itu cara untuk treatment yang bisa kita lakukan ketika kita sudah lelah itu seperti apa? Karena kadang kalau saya apa namanya lihat di komputer, habis itu saya lihat itu kadang pusing dok. Nah karena pusing itu akhirnya semangat kerjanya juga akhirnya turun gitu. Dan satu lagi, apakah ketika kita lelah di mata itu bisa mempengaruhi kenaikan minus pada mata atau juga silinder? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan yang tepat sekali sebenarnya bagi kita yang bekerja di depan komputer ya. Apalagi kita WFH, segala sesuatu, Zoom, meeting, semuanya pasti komputer mau. Dan kembali dengan perkembangan zaman, kita berkutat dengan namanya handphone. Kerja handphone, telepon handphone, rekreasi pun handphone. Maksudnya saya rekreasi, kita lihat sosial media, kita melakukan hobi, nonton, itu handphone atau TV. Jadi memang kesehatan mata ini menjadi salah satu masalah yang cukup lumayan mengganggu. Apalagi kita kan apapun pasti melakukan mata seperti itu. Jadi sebenarnya sederhananya tubuh kita saat capek ya istirahat, logikanya gitu. Paling bagus memang saat kita melihat depan komputer tidak ada cara lain apapun. Maksud saya tidak ada cara lain, ya kita mau kasih filter dengan pembatasan yang untuk blue yang lagi ramai itu kan mungkin bisa, boleh monggo. Tapi tetap rekomendasi yang paling tepat adalah istirahat. Nah dok, saya kan kerja dok, masa saya istirahat terus? Nggak bisa dong saya kerja. Rekomendasinya cukup simpel sebenarnya. 20-20-20. Maksudnya 20-20 itu apa? 20 menit sekali, Bapak istirahatkan mata Bapak melihat 20 kaki itu sekitar 6 meter untuk mengistirahatkan mata. Saat kita melihat komputer, kita akan berfokus pada satu titik terus-menerus, berjam-jam bahkan. Akhirnya mata kita pedas. Karena kenapa? Mata itu melihat saat mata itu bekerja dengan memfokuskan lensa. Jadi mata itu anggapannya seperti lensa. Lensa tersebut ditebalkan dan ditipiskan dengan otot. Nah, jadi mata itu bekerja dengan ototnya itu bekerja. Saat mata kita berfokus pada satu titik, otot tersebut akan menarik terus-menerus.
Makanya kita bisa dibilang lelah mata itu apa? Karena mata itu juga otot sebenarnya, sederhananya. Caranya gimana supaya kita istirahatkan otot tangan kita istirahatkan, kita relaksasikan. Sederhananya seperti itu. 20 menit sekali melihat yang jaraknya 20 kaki selama 20 detik, hanya 20 detik. Itu sangat baik untuk mata. Paling sederhana, paling mudah memang memberikan pengingat, stopwatch atau apa untuk mengingatkan. Dan saya ingatkan, saat kita melihat pada satu titik saja, itu akan lebih rendah resikonya dibanding Bapak melihat 2 titik sekaligus. Contoh, Bapak melihat dokumen, Bapak menyalin dokumen tersebut ke komputer. Artinya Bapak merubah jarak mata dari komputer ke dokumen, komputer ke dokumen. Matanya gini-gini terus, hampir berjam-jam bahkan. Itu jauh lebih lelah, Pak. Jadi hati-hati. Saya akan lebih menyarankan Bapak melihat satu layar terus-menerus, merubah dokumen tersebut ke dalam satu layar. Tujuannya supaya Bapak melihatnya satu titik saja. Karena saat Bapak pindah-pindah, itu capek. Sama, 2 layar, pindah-pindah. Jadi paling mudah, Mas, relaksasikan matanya. Cara lain, kita pulang nih, relaksasikan kedua selain 20 detik, jangan lupa handphone juga kita bisa istirahatkan. Karena apa? Dok, kita kan kerja, kita istirahatnya ngeliat handphone, sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, mungkin jadi netizen sementara gitu kan ya. Cuman kan itu juga sayangnya membuat mata kita lelah. Karena kenapa? Kita melihat titik juga. Jadi saat kita sudah lihat komputer, saat kita istirahat kita memakai lagi mata kita. Jadi kita istirahat matanya. Jadi memang poin paling penting istirahat sebenarnya. Paling bagus memang kita menghindari kontak dengan depan komputer atau mungkin layar apapun, TV, komputer, handphone. Memang paling bagus kita melihat hijau-hijau. Itu benar sekali. Melihat hijau-hijau, lihat mungkin taman atau mungkin jendela, tidak masalah. Ya tahu tadi 6 kaki, ya jauh-jauh. Boleh gantian kanan kiri nggak masalah. Intinya 6 meter. Atau ngeliat yang lain atau jalan-jalan aja, jalan-jalan lihat yang jauh. Setiap 20 menit sekali. Kembali itu kan ototnya masih ya. Saat masih istirahat di rumah enaknya gimana dok? Sebenarnya sih tidur. Boleh dikompres air hangat untuk relaksasi, tidak masalah. Kompres dingin boleh, tapi yang lebih bagus sih kompresnya agak hangat. Tidak masalah. Timun pun sebenarnya nggak apa-apa ya, karena timun kan membuat dia relaksasi seperti itu. Karena itu rekomendasi ketiga dari saya tidur yang cukup. Karena itu adalah satu-satu cara yang kita paksa mata kita tidak bekerja. Dia akan tetap tidur, dia akan tutup matanya, dia nggak akan dipakai, dia istirahat seperti itu. Makanya paling enak memang kita tidur 6-8 jam seperti itu. Yang kedua tadi pertanyaan Mas, apakah memang kalau mata kita lelah agar jadi minus? Iya, karena tadi kerjanya mata itu kan tadi lensa. Saat lensa otot ya, ototnya dibuat kenceng terus, kendor lama-lama dia capek. Akhirnya makin yang awalnya dia bisa saat kita melihat dekat itu kan harus tebel. Dia terus-terusan tebel, akhirnya dia kendor jadi akhirnya buram. Bisa. Karena itu dia lelah. Makanya orang-orang yang minus akan ditanya, sering ngeliat handphone enggak? Sering ngeliat gadget enggak? Main game enggak di komputer? Karena game kan? Nah jangan lupa saat kita melihat komputer terus-terusan dan fokus, maka kita jarang banget untuk mengedipkan mata ya. Itu harus diingatkan, karena kita akan masuk ke kasus kedua. Selain matanya capek, matanya kering. AC itu masalah, karena udara dingin. Komputer, kita mata kita dibuka terus, kering mata kita. Makanya kita matanya merah atau buram langsung jadinya. Karena mata itu harusnya basah, organnya itu memang harus basah. Makanya kita ada refleks tutupan mata kan, tujuannya supaya membasahi permukaannya seperti itu. Terkadang rekomendasinya kadang-kadang diberikan air mata buatan untuk orang-orang yang bekerja di depan komputer dan di dalam ruangan AC supaya matanya tetap basah seperti itu. Cukup penjelasan? Terima kasih dok. Siap. Ada lagi yang bertanya Pak Saleh? Terima kasih dok. Saya mau tanya. Oh iya, nama saya Muhammad Soleh dok. Siap. Saya mau tanya pertama tentang obesitas. Siap. Iya. Sedikit sharing sedikit ya dok ya. Saya sekarang kan sekitar umur 37 dok. Ya, kemarin nimbang sama Mbak Ayu sekitar 68 dok. Iya. Memang kalau saya sendiri merasa memang berat. Terasa itu ketika biasa teman-teman main futsal. Sekarang sudah larinya sudah kewalahan saya. Sama Michael udah bisa ngejar gitu. Dan mungkin main hanya 5 menit 10 menit sudah agak ini apa
nafas itu sudah agak terasa. Terus saya juga mikir kalau saya paksa ini mungkin bisa jadi kayak cerita-cerita yang main futsal langsung itu ya apa jantung atau gimana gitu ya. Terus kemudian kalau melihat kebugaran itu ya, kebugaran kalau di sekarang ini apa ya? Kalau saya rasa kalau hal yang biasa, hal-hal yang maksudnya kerjaan ringan itu saya masih bisa mungkin gitu. Saya kan juga berpikir apakah nanti ketika pola hidup saya itu nggak benar, terus olahraga kurang, gerak juga kurang karena mungkin banyak di kantor, itu berakumulasi ketika mungkin masuk ke 40 atau naik lagi ya gitu ya. Memang olahraga pun mungkin seminggu sekali, itu pun ya nggak pasti juga, paling hanya jalan jogging, itu pun ya jadi malah 2 minggu sekali gitu. Nah itu makan pun agak ini apa, kadang ya sayur, masih suka sayur buah suka, cuma kadang barangnya nggak ada. Nah apa ya, kalau lihat teman-teman saya yang mungkin seumuran, kadang ada yang lihat mereka itu nggak olahraga nggak apa, tapi badannya juga tetap ideal gitu ya. Apakah mereka juga menjaga pola makannya atau apa gitu ya, supaya apakah dibilang gini ya kok, orang yang tubuh berat badannya ideal tanpa olahraga yang mungkin teratur itu juga dianggap bagus ya gitu. Nah itu yang pertama dulu ya, tentang obesitas ya, karena medical check up saya terakhir itu rekomendasinya juga obesitas. Sedikit ada pikiran mengganggu sih dok, dengan apa pola hidup saya mungkin masih belum teratur gitu. Nah yang kedua, saya pernah membaca itu tentang soal glukosa atau gula itu dok. Saya pernah coba sebulan itu mengurangi nasi, mengurangi porsi nasi itu. Kira-kira sempat turun, kalau saya rasa tubuh saya sendiri dok, saya merasa sendiri kalau saya di 64, saya kan tinggi 163, di 64-65 itu terasa enak. Nah enteng gitu, mungkin diajak main sama teman-teman itu juga masih bisa ikut. Cuman ketika naik lagi itu memang terasa beratnya. Nah sempat saya nurunin itu glukosa itu bisa sampai 66, atau pas puasa kemarin dong gitu dok. Kalau puasa enggak sih, juga soalnya makan malamnya juga banyak juga, ngajar yang siangnya nggak ada itu. Nah sempat kurangi nasi itu turun sampai 2 kilo 66, tapi nggak melakukan aktivitas banyak, hanya mengurangi itu aja. Nah selain nasi, ini kan yang saya sering juga kan minum kopi dan teh, kopi dan teh yang pakai gula. Kalau nggak pakai gula nggak bisa saya bukan orang Sunda yang suka minum teh tanpa gula gitu ya, karena tehnya udah manis kan kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa kan harus pakai gula gitu. Nah kopi gula itu nggak bisa hindari dong. Saya kadang sama istri sama bapak ibu di rumah itu kurangilah itu. Tapi alhamdulillah saya masih nggak ngerokok gitu. Nah apakah kopi gula itu masih aman buat saya juga? Dengan porsi berapa sih untuk usia saya itu? Nah 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, saya coba menjawab pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan pertanyaan Bapak yang pertama itu adalah kenapa Bapak merasa tubuh Bapak cenderung lebih mudah turun kebugarannya dibanding rekan-rekan yang sebenarnya sama saja ya Pak ya? Nah seperti itu. Jadi sebenarnya tubuh manusia itu seperti karakter kita sendiri bermacam-macam Pak. Makanya kita bisa melihat rekan-rekan kita yang awalnya dulu makannya banyak sekali waktu masih muda itu nggak naik-naik beratnya. Tapi waktu dia udah tua mulai buncit. Tapi memang nggak sebesar mungkin rekan-rekan seperti itu. Nah itu juga termasuk. Jadi ada namanya metabolisme tubuh masing-masing orang berbeda-beda. Maka terkadang itu kita harus memastikan dulu. Kenapa tadi saya bilang kalori, kebutuhan kalori, pekerjaan, usia, model tubuh pun itu akan dipertimbangkan terhadap pembakaran atau kebutuhan energi dari tubuhnya.
Mungkin saja pada orang-orang tersebut pembakaran kalorinya jauh lebih tinggi, atau mungkin kebutuhan kalorinya jauh lebih tinggi juga. Makanya dia makan banyak pun ya tetap gak akan numpuk lemaknya, seperti itu. Dan memang kalau mengatakan usia, di atas usia 20 tahun memang pasti tubuh akan ada perubahan. Kembali jantung itu terus-terusan. Sampai saat ini tidak ada organ pengganti atau mungkin transplantasi jantung, bahkan yang jantung buatan pun yang bisa menyalahi kemampuan organ-organ kita. Namun organ-organ kita pun juga ada batasannya, seperti itu. Dia semakin menurun. Sama, tubuh kita pun juga semakin menurun kemampuannya. Paling bagus memang, kalaupun memang Bapak, ya kalau itu curang dan tubuh saya beda sendiri. Sebenarnya jadi tantangan buat Bapak. Karena kenapa? Untuk menjadi bugar, kita harus melatih. Bugar itu adalah tadi, kita melihat kondisi jantung, paru, mereka tuh bekerja dengan otot. Artinya apa? Kita melatih ototnya supaya dia lebih kuat. Sebenarnya sih itu. Itu yang mungkin bisa cukup dijawab ya Pak ya. Itu ada jadi perbedaan metode masing-masing. Seperti wanita contohnya. Ada yang cenderung dia lebih besar di bagian pinggang, ada yang dia lebih besar di bagian atas. Itu juga sama. Bentuk badan, pembakaran kalori masing-masing orang itu beda-beda. Karena itu untuk program diet cenderung lebih sulit karena kita akan menyesuaikan dengan bentuk seperti itu sebenarnya. Betul. Jadi ada pengaruhnya. Untuk yang gula, saya bisa lanjut pertanyaan kedua ya. Untuk gula sebenarnya, untuk batasannya, secara bergramnya sebenarnya sih tidak ada kata-kata yang memang tepat. Karena kan kita memang tak butuh. Tapi yang kita hindari saat kita konsumsi gula adalah kondisi diabetes mellitus sebenarnya. Gula, glukosa, kata-kata diabetes. Kalau dari medical check up yang saya sarankan pada orang Jawa yang cenderung semangat, mungkin saran saya kalau mau dilihat kadar gulanya. Karena kenapa? Saat Bapak tahu kenapa medical check up itu dilakukan secara rutin, kita memantau. Sama sepertinya kita memantau pekerjaan atau yang lainnya, tubuh pun perlu kita pantau. Saya bilang ya kita dapat perbaikan, dapat pertahanan. Tapi caranya gimana? Evaluasi. Cara paling mudah dari medical check up. Ceknya gimana dok? Untuk mengetahui orang tersebut kencing manis, harus melakukan 2 pemeriksaan. Gula darah puasa dan gula darah setelah makan 2 jam. Kenapa dibutuhkan 2 itu? Kita melihat gula saat kita puasa itu berapa dan gula saat dikasih konsumsi gula berapa ada tertentu itu berapa. Jadi kita melihat seperti itu. Sebenarnya kencing manis itu gimana sih dok? Kencing manis itu sederhananya adalah tubuh kita si pabrik itu kan butuh energi. Energinya itu berasal dari glukosa. Tapi glukosanya harus dibawa pakai taksi ke pabrik untuk menjadi energi. Nah si taksinya sudah nggak kenal lagi sama si glukosanya. Jadi glukosanya nyambung terus di darah. Si taksi yang namanya sel pankreas itu nggak sadar kalau gula itu ada. Jadi harusnya dia tuh nangkep si gula dibawa ke pabrik untuk jadi energi. Ini enggak. Akhirnya karena kenapa tuh dok? Karena si sel pankreas atau si taksi ini udah terlalu sering dipaparin sama gula yang banyak. Jadi dia bingung. Akhirnya dia jadi nggak sensitif lagi kalimatnya. Itu kalau diabetes tipe 2 loh ya. Macam-macam soal diabetes tipe kencing manis kan ada 2 tipe. Saya ngomong yang tipe 2. Oleh karenanya kita mengurangi kadar gula. Fokusnya pada orang-orang kencing manis untuk menghindari si taksi tersebut nggak sadar gulanya. Sederhananya seperti itu. Nah caranya gimana ya? Kita kontrol gulanya kita cek tinggi atau enggak. Saat tinggi pasti ada masalah nih. Si taksinya mungkin udah nggak sadar sama si gulanya. Sederhananya sih seperti itu. Untuk jelas ya Pak ya. Betul. Jadi cara saya kalau mau Bapak melakukan pemeriksaan nggak usah medical check up lengkap untuk hal tentang gula ya. Cek gula saja saat gulanya gula darah puasa sekali dan gula darah 2 jam PP atau mungkin postpartum habis makan. Nah itu tuh memastikan bahwa tapi harus puasa memang kalau gula darah puasa ya karena kita memantau memang berapa. Berapa bulan sekali? Untuk itu kan diagnosisnya sekali. Saat kita tahu hasil maksudnya diagnosisnya satu pemeriksaan itu. Saat kita lihat kondisi kita berapa, kita bisa memperkirakan oke. Saya makan yang seperti ini nanti nggak masalah seperti itu. Kita bisa makan tahun depan lagi karena itu medical check memang disarankan 1 tahun. Tapi pada yang memang sudah bermasalah, contoh kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, sebulan sekali disarankannya. Paling tidak kontrol. Oke. Cukup jelas? Ya, silakan Bapak. Nama saya Kodata. Saya mau nanya soal hipertensi. Oh, Iya, saya
cek tekanan darah itu terakhir sama Mbak Ayu ya 175/127. Ya, padahal saya ini olahraga bisa dibilang hampir tiap hari. Kalau itu kumat, itu nyeri di sini tuh wah, luar biasa ya, nyerinya sakitnya luar biasa ya. Dan saya udah periksa ke dokter beberapa kali dan beda-beda dokter ya. Akhirnya saya dikasih obat amodiplin ya dengan 10 mili, yang 10 mili karena yang 5 mili saya udah nggak berasa gitu. Terus dokter bilang saya ada riwayat darah tinggi bawaan memang. Terus dokter bilang ini nggak apa-apa, cuman saat kumat nyerinya itu yang saya takut atau ya benar-benar sakit banget gitu bahkan leher ini. Saya untuk minum tiap hari obat tuh rasanya jenuh gitu. Tiap malam saya minum obat buat mau tidur, minum wah akhirnya saya minum kalau berasa sakit aja baru saya minum. Padahal saya udah olahraga yang udah pakai sepeda, sekarang saya tambah sepeda. Saya selama PPKM ini kan olahraga di gedung kan nggak boleh ditutup ya, akhirnya saya main sepeda. Ya tetap itu nggak mengurangi rasa sakit saya. Dan terakhir saya akhirnya mau suntik vaksin ya. Saya kan nggak bisa ditolak terus kan. Iya, akhirnya orang kelurahan datang ke rumah saya gitu, karena data saya itu belum divaksin gitu. Saya bilang saya dari riwayat saya nggak bisa, dicoba aja Pak. Akhirnya saya datang ke tempat vaksin kemarin tuh, saya disuntik itu tiba-tiba tekanan darah saya 116/80. Saya rasa itu nggak mungkin gitu. Cuma ya udahlah yang gue suntik aja lah gitu. Akhirnya saya disuntik 2 hari tuh saya demamnya luar biasa, saya pakai Astra ya kemarin tuh. Demamnya luar biasa sampai hampir 3 hari tuh di sini saya nyeri loh. Nah itu yang membuat saya takut, akhirnya wah ini nggak bisa ini. Nah ini yang kedua ini saya pikir saya mau suntik yang kedua ini saya masih jadi dilema, jadi ketakutan dulu. Gimana sebenarnya dok? Terima kasih. Ya Pak, untuk hipertensi ini memang susah, bukan penyakit karena lifestyle ini memang susah dok. Tidak hanya hipertensi ya, kolesterol, asam urat itu semua lifestyle. Karena kalau lifestyle itu bawaan. Kenapa dibilang bawaan? Orang tua kita makannya apa, kita pasti ikut dong. Karena kan tinggal sama mereka. Kadang-kadang orang tuh bisa gara-gara itu ya. Jadi bawaan tuh bisa karena gen, bisa juga gara-gara memang ya kita kan tinggal sama orang tua. Orang tua gaya makanan seperti apa itu akan membawa ke kita. Makanya kadang-kadang ditanya orang tua. Nah pada bapak hipertensi ya. Hipertensi ini memang susah karena kan pertimbangannya tekanan di pembuluh darah atau kita tadi tinggi seperti itu. Tingginya karena apa? Banyak memang gaya hidup yang paling sering, atau kolesterol hati-hati. Karena kenapa kolesterol? Pipa tersebut kan anggapannya air. Saat air tersebut ada sampah, kalau boleh kasar, sampah betul-betul, kan kolesterol itu kan ada di dalam darah. Artinya kan dia butuh kecepatan lebih tinggi untuk membawa aliran yang ada sampah-sampahnya itu, kasarnya seperti itu. Artinya kan jadi harus hati-hati. Sekarang harus kontrol kolesterol bapak. Kolesterolnya bagus pak? Gak pernah cek ya? Oh, oke. Jadi mungkin, oke. Karena apa? Kolesterol tinggi, tadi yang saya bilang, akhirnya kan dia butuh kecepatan yang tinggi untuk membawa darah yang kental, bisa dibilang. Nah itu hati-hati. Dan saya minum obat pengental darah itu asfaltrol apa itu? Ya. Supaya dia nggak menempel. Karena apa? Kenapa lifestyle ini sangat kita perhatikan? Apalagi pada pekerja yang sedentary atau mungkin duduk aja. Dia aktivitas jarang, makan kadang-kadang tidak terkontrol. Akhirnya kenapa? Resikonya tadi banyak. Kolesterolnya nempel, akhirnya jadi serangan jantung dan yang lainnya. Sayangnya pada hipertensi, karena dia gaya hidup, paling bagus memang kita kurangi dari gaya hidup. Gaya hidupnya apa dong? Saya olahraga. Gak masalah olahraga. Makannya gimana? Garam adalah musuh utama dari tekanan darah. Garam musuh dikontrol. Garamnya? Garam bukan gulai. Jadi biasanya saya pun tekanan darah dulu pak. Jadi dokternya ayah saya dulu meminta untuk ibu saya masak di rumah. Itu makannya tanpa garam. Jadi saya terbiasa makan tanpa garam. Karena apa gitu? Rekomendasi paling bagus pada tekanan darah tinggi adalah hindari garam. Karena kenapa? Tekanan darah tinggi itu pertama dari garam, lalu aktivitas yang kelelahan. Karena kan saat bapak capek, saat bapak capek itu kan tekanan darah tinggi kan. Nah, istirahat kurang, hati-hati, bapak kurang tidur, kualitas tidur berkurang juga bisa buat tekanan darah tinggi. Stres kan juga. Jadi banyak sebenarnya.
Karena itu olahraga rekomendasi, karena kenapa? Dia mengurangi stres, dia membuat tidur jadi lebih enak. Jadi olahraga tuh bukan tujuannya Mbak harus tinggi-tinggi pokoknya, enggak. Olahraga tuh buat Bapak relax, jadi nggak usah dipaksa seperti itu. Berikan jadi tujuannya waktu olahraga tuh bukan untuk saya harus kayak gini, no. Kita pengen senang, kita pengen relax, kita pengen bahagia gitu kan, kita pengen sehat seperti itu. Jadi jangan paksaan. Karena kenapa? Saat Bapak sudah coba kurangin garam ini susah ya Pak ya, karena kan kita makan masakan Indonesia nggak mungkin nggak pakai garam, nggak mungkin pakai micin, itu susah. Makanya mau tidak mau, kalau mau disarankan akan lebih bagus Bapak masak makanan di rumah tanpa garam, itu yang paling bagus. Kalau Bapak mau tekanan darahnya turun ya, garamnya kurangin, itu satu. Dan kedua, tidurnya berkualitas. Cara tidurnya berkualitas bagaimana? Boleh Bapak mandi air hangat, relakskan tubuh sebelum tidur, jadi tidurnya jadi lebih maksimal. Karena kadang-kadang tidur itu rekomendasi tetap 6-8 jam, tapi cara yang paling gampang kita tahu tidur kita bagus saat kita bangun kita segar. Bangun itu segar, itu baru maksimal. Itu cara subjektif ya, bisa dibilang cara subjektifnya bangun itu segar. Nah, tapi caranya gimana nih dok? Paling gampang kalau pada pria, jika sudah menikah, saya bisa rekomendasikan mandi air hangat. Karena mandi air hangat itu kan tidak bagus untuk reproduktif laki-laki. Jadi kalau belum menikah dan belum punya anak, saya tidak menyarankan. Tapi kalau sudah menikah, tidak masalah. Kalau wanita tidak apa-apa, berendam air hangat itu bagus. Tujuannya apa mandi air hangat? Relaksasi tubuh, saat relax, tidur jadi lebih maksimal. Tidur maksimal, Bapak enak istirahatnya, kerja jadi lebih bisa. Jadi banyak sebenarnya Pak, memang agak susah gampang. Karena kenapa? Obat-obat tekanan darah itu sayangnya memang harus dikonsumsi terus-terusan. Jadi tekanan darah itu seperti tadi saya bilang, dia sudah terbiasa dan kencang seperti itu di tubuh Bapak. Artinya dia diturunkan itu juga harus perlahan-lahan. Karena itu rekomendasi dokter pasti akan Bapak kalau minum setiap hari ya, terus seperti itu. Kita pantau. Saat nanti dia agak turun, kita baru turunkan pelan-pelan. Ada namanya tapering off. Jadi obat itu dikasih konsumsinya segini. Nanti kalau sudah bagus, kita turunin pelan-pelan. Seperti itu. Paling bagus memang garam sih Pak, kalau tekanan darah ya. Tapi itu susah soalnya. Nah tapi mau nggak mau, kenapa kita bilang sebisa mungkin terus-terusan? Saat kita minum obat tekanan darah, bisa turun. Itu Bapak curiga dikasih obat untuk menurunkan tekanan darah secara drastis memang. Tapi resikonya adalah saat Bapak minum hanya sekali, pingpong fenomenal lagi. Jadi bisa langsung naik lagi. Karena kan tubuh tadi kan sesuatunya tinggi, itu hanya sesaat. Karena ditakutkan saat vaksin, jadi peningkatan tekanan darah bagi Bapak kan resiko. Jadi dibuatkan rendah dulu nih sementara. Seperti itu. Jadi untuk yang kedua, vaksin kedua, untuk yang bertahan Bapak yang kedua, coba Bapak konsultasikan ke bagian penyakit dalam. Kenapa penyakit dalam? Bapak bilang tadi yang modiknya sudah 10 mg dok, sudah nggak efek. Artinya pengobatan dari dokter umum mungkin sudah harus ditingkatkan ke dokter spesialis. Jadi kalau mau Bapak konsultasi bagian penyakit dalam. Dok, cukup nggak sih sebenarnya obat yang saya dikasih ini 10 mg ini cukup nggak sih? Atau mungkin membutuh kombinasi obat dok? Karena saya mau vaksin nih dok. Sedangkan kan kalau saya tekanan darah ini saya nggak bisa. Seperti itu. Dan lebih bagus lagi saat ke dokter penyakit dalam, pada dokter itu terus. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia tahu riwayat kita. Dia tahu kita sudah mengubah apa saja seperti itu dan apa yang harus kita pantau selanjutnya. Cukup jelas ya Pak ya? Kalau ditambah bekam karena katanya kalau bisa tuh bekam untuk dikeluarin darah-darah kotor yang bekam kental. Jadi saya hampir setiap bulan tuh saya kasih bekam. Minimal sebulan sekali saya kasih bekam. Untuk pengobatan tradisional saya belum bisa ngasih komentar yang banyak ya Pak ya, karena ya betul, pokoknya tahu. Jadi sebenarnya yang saya usahakan yang saya jelaskan ini sudah ada dasarnya seperti itu. Nah kebetulan bekam ini kan sangat subjektif ya. Kembali, ada kenapa kita kalau penelitian ini kita mundur sebentar ya. Kenapa penelitian kedokteran pasti ada yang Bapak bilang dengan placebo. Placebo itu obat tanpa isi apapun. Sebagai kontrol penelitian bisa dibilang. Tujuannya apa? Sebenarnya tubuh manusia itu sendiri bisa menyembuhkan dirinya sendiri, walaupun itu masih belum jauh seperti itu. Nah jadi sebenarnya maksud dari pertanyaan saya kadang-kadang saat kita merasa pengobatan ini menyembuhkan, tubuh kita bisa sembuh sebenarnya. Gitu. Nah itu yang buat saya masih belum bisa komentar apa-apa. Kita belum bisa komentar apa-apa. Ada kasus-kasus di mana udah nggak bisa sembuh, tapi dia bisa sembuh buktinya. Oh batu siapa ponari sembuh ada orang bilang. Nah kan kita nggak bisa bilang kan, nah, gitu loh sebenarnya. Karena sebenarnya pikiran bawah sadar kita itu sangat berpengaruh. Seperti itu. Cukup jelas ya Pak ya. Tapi kalau sekarang kan garamnya Pak.
itu sangat berpengaruh. Saya jadi nggak bisa makan yang kuat banget sekarang karena udah terbiasa garamnya minim. Cerita sih Kak ya. Ada lagi yang konsultasi mungkin. Ini kita jadi yang konsultasi juga bisa. Ayo Mas Bumi, dipersilakan. Enggak apa. Akan saya Bumi. Mau nanya, tadi kan dijelaskan Mas Soleh bahwa saya mengurangi nasi ya. Ini saya mau nanya, apakah ada penjelasan medisnya dok? Kalau kita nggak makan nasi itu lebih lemas daripada kita makan nasi dok? Nah, mungkin ada penjelasan medisnya dok, karena beberapa teman yang lain itu sudah saya lihat itu terbukti gitu. Kalau nggak makan nasi atau mengurangi nasi itu lebih lemas daripada kita makan nasi. Terima kasih. Ya, jadi ini nasi, ya betul. Itu pertanyaan yang paling sering dijawab karena kan orang biasanya kalau diet yang dia pikir adalah nasinya dikurangi atau bahkan dihilangkan, yang ekstrim gitu ya. Hilangkan sekalian nasinya. Sebenarnya ekstrim. Jadi sebenarnya nasi itu komposisi utamanya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah glukosa. Nah, tadi seperti yang tadi saya bilang, tubuh kita anggapannya pabrik dan dia butuh energi. Glukosa paling cepat menghasilkan energi, makanya kita jadi kalau habis makan kita kenyang. Sebenarnya itu. Namun saat kita mengganti dengan protein atau mungkin lemak tidak jenuh, proses pemecahan supaya jadi energi itu butuh waktu. Itu yang akhirnya buat jadi lama kenyang nantinya, tapi lama proses soalnya. Jadi sebenarnya karena dia si glukosa itu jadi bisa dibilang tubuh itu menggunakan parameter saat glukosanya sudah segini kok kenyang. Nah, glukosa ini kan tidak tercapai karena kita mengganti dengan bahan makanan yang lain, protein, lemak tak jenuh seperti itu. Dia menganggap tidak kenyang, tapi sebenarnya energi dalam tubuh dia dicukupi dengan yang tadi, tapi butuh waktu. Oke, makanya seringnya adalah lapar. Yaudah makan air, minum yang banyak seperti itu. Atau mungkin ya tadi konsultasi dengan gizi karena gizi akan jauh lebih tahu bagaimana cara supaya tidak terlalu lapar saat dia sedang diet seperti itu. Cukup menjelaskan? Cukup, terima kasih. Siap. Ya enggak Pak, saya cukup ideal kok Pak. Cuman kalau futsal lebih cepat capek loh, mungkin kurang dibiasakan di olahraga. Oh ya. Dok ini kan tadi udah banyak penjelasan dok, tapi kayaknya masih ada yang kurang tadi dok. Kurang perkenalannya dokter. Jadi kita belum tahu latar belakangnya gitu. Oke, beda ya. Saya coba jelaskan saja. Oke. Sebelumnya maaf, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri, panggilan saya Fitri, nama panjang saya Fitri Arimadanti. Saya lahir sebenarnya sih di Sidoarjo, tapi karena tapi karena itu ayah saya pindah-pindah, jadi bisa dibilang saya di Sidoarjo, iya, di Balikpapan pernah, di Serang pernah, tapi paling lama memang saya di Jakarta sebenarnya. Pendidikan SD sampai SMA saya di Jakarta, SD saya di Al-Azhar Kebayoran Lama, SMP saya di Al-Azhar Pusat. SMA saya di Bulungan. Ada yang dari Bulungan nggak? Di Bulungan. Nah, saya tinggal di Kebayoran Lama di sini sekarang. Jadi daerah dekat pasar Kebayoran Lama sana mungkin kalau ada yang tahu. Daerah lapangan Matiani, masalahnya. Oh iya. Lapangan Matiani daerah situ. Iya, sering lewat. Boleh, tapi kalau di rumah. Saya pendidikan kedokteran saya di Mulawarna tahun 2008 itu di Samarinda, pilihan kedua saya. Jadi bisa dibilang saya terbagi, jadi lama di Jakarta iya, lama di Samarinda, Kalimantan Timur iya. Lalu kebetulan sekarang saya lagi ambil pendidikan di spesialis okupasi di UI seperti itu. Mungkin sekian, ada lagi? Oh, saya belum menikah. Tapi doakan, ini rencananya mau.
Oh, mereka langsung kecewa. Mungkin ada lagi mungkin yang saya kurang jelaskan. Saya masih muda, di sini masih muda-muda, tapi kayak soal juga sih, Dok. Dan belum tinggal naik ke Mas Kuda. Oke, mungkin itu FKSS kita hari ini. Kita kasih aplaus untuk Dr. Fitria. Terima kasih Dok untuk materi dan konsultasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup FKS hari ini dengan pantun. Asik. Dia mikirin pantun juga ya. Jalan-jalan ke Surabaya, pulang-pulangnya singgah ke Jogja. Saya hidup dengan olahraga. Setelah olahraga konsultasi dengan Dr. Fitria. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali semuanya.